Halo guys, selamat datang di channel JM27. Keep the doors locked. Don't go anywhere. Come on! Show me your fucking hands! Face it! Film dimulai, terlihat dua orang petugas yang sedang menggibah juga akan mengantarkan uang ke bank. Di tengah perjalanan, mereka dicegah oleh sekelompok pencuri. Lalu, yang terjadi? Dude, it's typical. What's our time? Setelah itu, terlihat om-om botak yang bernama Patrick Hill atau Edge yang pengangguran memasuki kantor Vertigo. Vertigo adalah perusahaan pengantar uang. Ketika Edge baru saja mau mendaftar, manajer yaitu Terry mengatakan kalau mereka baru saja kehilangan petugas beberapa waktu lalu yang kita lihat di awal scene tadi. Married. Couple of guards a while back. Still haven't found the scum who did it. The hours of firearms training. Setelah itu, datanglah Bullet yang nanti akan mengetes skill Edge apakah dia layak atau tidak untuk masuk ke Vertigo. I'm gonna call you H. You ready for target practice? Ready. Here you get there. Setelah selesai, alhamdulillah Edge lolos. Tidak seperti Mimin, kemarin tes CPNS tidak lolos. Sedih anjing. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Tak lama kemudian, Bullet mengantarkan Edge ke kamar ganti untuk memulai pekerjaan. Di sini dia berkenalan dengan petugas-petugas yang lainnya, yaitu Bob, Dave, dan yang perempuan yaitu Dana. Setelah selesai berkenalan, Edge, Bullet, dan Dave mengambil uang di bank, lalu segera mengantarkan uang tersebut ke sebuah kapal pesiar. Ketika sedang menggibah dengan Dave, tiba-tiba terdengar dari radio kalau Bullet telah ditahan oleh sekelompok pencuri Mokondo. The protocol for this, we have to drive away. We just drive away. 10 grand. They don't want us 10 grand. The money's in the... Di sini Dave yang boti terlihat sangat panik dan ingin pergi dari sana. Dengan santuinya, Edge yang setia kawan pun mengatakan, kita tidak akan meninggalkan Bullet begitu saja. Jika kau puci, lebih baik kau turun. Mendengar bacotan Edge, Dave yang sedikit kita pukul, akhirnya mengikuti Edge untuk membebaskan Bullet. Alright! Di saat Edge mulai membukakan bagasi mobil, para Mokondo meminta Edge untuk melemparkan uang-uang tersebut ke belakang truk mereka. Di sini Edge dengan sengaja melempar uang tersebut ke jalan. Salah satu anggota pencuri yang melihat itu emosi dan tiba-tiba Who'd you work for? Fuck your own dick. Edge tiba-tiba menjadi brutal, lalu menghabisi mereka semua. Bullet dan Dave yang melihat itu terheran-heran. Layaknya Om Jason, Edge mampu menghabisi mereka semua seorang diri. Siapakah Edge sebenarnya? Pura-pura nggak tahu dulu. Setelah insiden itu, Bullet, Dave, dan Edge dipanggil ke kepala bagian untuk diinterogasi. Insiden tadi yang mereka bertiga alami, petugas ini heran kenapa Edge bisa mengalahkan 6 orang sendirian. Kemudian petugas itu menunjukkan sebuah video CCTV penyerangan mobil Vertigo yang kita lihat di awal scene tadi. Di sini mereka menanyakan apakah 6 orang yang Edge bantai tersebut terlibat. Edge yang tidak begitu fokus memperhatikan video itu dan mengatakan bahwa 6 orang yang sudah Edge kirimkan ke alam barja tidak terlibat. We just want you to let us know you alright to keep watching? Yeah. I'm alright. I'm sure. Setelah selesai menginterogasi Edge, dua petugas tadi menelpon agen yang bernama King dan meyakinkan kalau Edge adalah orangnya. Dan King mengatakan biarkan saja apa yang akan dilakukan Edge ke depan. Di sini Mimin semakin penasaran, siapakah Edge Takbo ini? Thing, let the painter paint. Do you have any idea we let the fox in the fucking in house? 5 years. We're just gonna let him sit on And each other.
Keesokan paginya, saat masuk kerja, Edge diberikan pujian dengan semua teman-teman kerjanya. Mereka kemudian memberikan Edge semangat, dan tak lama setelah itu, Edge dan Bullet akan bertugas untuk mengantarkan uang. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh para perampok. Dan yang terjadi... What the hell's going on? Reverse. Reverse. Get out of the fucking truck! Get down the truck! Lagi-lagi Edge terlihat bagaikan malaikat pencabut nyawa, hingga membuat para perampok yang baru saja melihatnya langsung kabur. Bullet yang melihat itu semakin terheran-heran. Di saat kembali ke kantor, lagi-lagi semua orang yang ada di sana penasaran dengan siapa Edge sebenarnya. Saat malam poek, Edge yang sudah lama tidak melatih sang Johnny, akhirnya baku pompong dengan Dana. Setelah baku pompong, Edge menemukan sesuatu. Di sini Edge mulai menginterogasi Dana. Edge menemukan setumpuk uang, menanyakan uang ini asalnya dari mana. Dana yang takut dirinya bertemu malaikat munkar terpaksa jujur. Dana mengatakan kalau uang itu dia curi di troli untuk dana pensiunnya. Edge yang tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Dana akhirnya melepaskan Dana. Oke guys, kita akan flashback beberapa waktu yang lalu. Di sana Edge dan anaknya yang bernama Doggy ingin jalan-jalan, tetapi tiba-tiba Edge menerima telepon dari temannya yang bernama Mike. Mike meminta bantuan untuk mengawasi truk pengangkut uang karena anak buah yang seharusnya memantau pengemudi truk tertabrak. Karena demi uang akhirnya Edge terpaksa memantau. Setelah sampai di sana, Edge berpura-pura membeli makanan untuk memantau arah mobil pengangkut uang kemana perginya dan meninggalkan anaknya di mobil. Ketika sehabis memantau dan mengambil makanan, Edge balik kembali. Namun yang terjadi... Okay. Oh my god, apakah Edge akan meninggoy? Tidak semudah itu. Ketika sadar dari pingsannya, Edge mendengar kalau anaknya Doggy sudah kembali ke alam barja. Akhirnya memutuskan untuk mencari tahu siapa dan di mana para pelaku yang sudah mengirimkan anaknya ke alam barja. Ternyata Edge adalah bos dari para perampok yang ingin mengambil uang dari mobil truk tadi. Sayangnya ada circle perampok lain yang lebih dulu berhasil merampok uang tersebut hingga mengirimkan anak Edge ke alam barja. Di sini Edge meminta seluruh anak buahnya untuk mencari tahu anggota geng perampok yang sudah membunuh anaknya. I want a name. Understood. Bag him. Only fucking name. Dark, porn, trafficking. Give him 200 grand. And they have done trucks. But they ain't our men. I'm gonna go back to London for a while. And your reference from Orange Delta Security was... Setelah ditelusuri, sayangnya Edge tidak menemukan sang pelaku. Tak ingin depresi ekstrim, Edge mengatakan kalau dia akan healing sebentar dan menyarankan Mike untuk mengurus semuanya. Ternyata Edge diam-diam masuk di perusahaan Vertigo untuk mengusut para pelaku yang sudah membunuh anaknya. The autopsy report. Di lain sisi, kita akan diperlihatkan para pelaku. Mereka semua mantan tentara Amrik. Karena mereka sudah tidak bertugas, mereka pun menjadi pengangguran. Di sini mereka yang mempunyai skill baku tembak memutuskan untuk menjadi perampok. Tim perampok ini terdiri dari 6 orang yang dipimpin oleh Jackson, 2 Maghrib yaitu Brad dan Carlos, Sam, Boban, dan yang paling psikopat yaitu Jan. We're not the mafia. We're soldiers. We took in 1.1. Awalnya mereka hanya menculik di orang-orang kaya saja. Merasa tidak puas dan hanya sedikit saja mereka memutuskan untuk merampok mobil pengangkut uang. Ternyata mereka mempunyai orang dalam di Vertigo. Siapakah dia? Di hari perampokan itu, Jan yang temperamental takut Doggy mengenali wajah-wajah mereka hingga tega menembak Doggy. Di waktu yang tidak tepat, Edge datang hingga Jan pun terpaksa menembak Edge juga. Kembali ke masa sekarang, tim Jackson yang sudah tahu dari ordernya kalau hari ini Black Friday akan melakukan pengantaran banyak uang depot Vertigo. Akhirnya memutuskan untuk merampok di depotnya langsung. There is no guarantee of success on this one. Black Friday. North of 150 million. We've got 8 weeks of recon and planning.
Di sisi lain, Edge dan Bullet yang habis mengantarkan uang sedang menggibah. Tiba-tiba Bullet mengatakan kalau perampokan yang kita lihat di awal scene tadi, ia juga terlibat. Dan ternyata Bullet adalah ordalnya Jackson. Bullet juga mengatakan hari ini akan ada perampokan besar-besaran. Di sini Bullet mulai mengancam Edge untuk mengikuti apa saja yang dikatakannya. Edge yang sudah terbiasa dengan situasi ini, dengan santuinya mengikuti kemauan Bullet. Dan mereka berdua menjemput timnya Jackson. I help him out. I helped him get into the cash truck game. I tell them which trucks to hit. He'll kill you if you don't comply. We have a deal. Melihat tidak ada yang mencurigakan, gerbong depot Vertigo dibuka. Di sini akhirnya Edge, Bullet, dan perampok itu berhasil masuk ke dalam depot Vertigo. Lalu anak buah Jackson mulai beraksi. Fucking newspaper in America. Try me. The gate. I'll blow his fucking head off. Semua uang yang ada di sana mereka ambil. Mereka juga mengancam para anggota Vertigo untuk tidak segan-segan mengirimkan Bullet ke alam barja jika tidak mau membuka semua gerbang yang ada uangnya. Tak ingin hal buruk menimpa Bullet, gerbang pun terpaksa dibuka. Di sini Edge yang sudah diikat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Open the gate. I'll blow his fucking head off. Hey! Putting the gun down. Open the gate. You use the fucking keypad. Nobody fucking move. Number 3, what's going on? Salah satu anggota keamanan yang tidak ingin gaji mereka dipotong akhirnya nekat war dengan sekte Jackson. Sayang sekali, mereka yang kalah jumlah pun tumbang di headshot habis-habisan. Fucking move. Number 3, what's going on? Merasa keadaan sudah aman, sekte Jackson kembali beraksi. Di sisi lain terlihat Dana dan 2 orang bestinya yang sedang bersembunyi di dalam truk. Salah satu bestinya yang gondrong tidak ikhlas jika gajinya akan dipotong pun melakukan perlawanan. Di sini dia berhasil mengheadshot si Maghrib. Lalu terjadilah tembak-tembakan antara mereka. No, down. Hold your position. Get him. Come on. No, fuck this, I'm going out. Sayang sekali, si gondrong tumbang karena Dana dan si Maghrib yang kelamaan untuk membantunya. Saat para sekte Jackson tidak fokus, Edge langsung melumpuhkan salah satu anak buah Jackson dan membebaskan Dave juga si boti kacamata. Di sini Edge mengganti skinnya menjadi salah satu sekte Jackson dan berhasil membantai sebagian anak buah Jackson. Jackson yang takut para ladusing tiba di TKP meminta Bullet untuk menghabisi semua anggota Vertigo. Di sini Bullet mendekati Dana dan sang Maghrib lalu menembak mereka. Setelah itu Bullet mendatangi Dave dan mengirimkan Dave ke alam barja. Give me a gun. Hey, boy, sweat. It's Bullet. Bullet? What the? Di sisi lain, Edge yang sedang TPP di balik jeruji berhasil mengirimkan anak buah Jackson kembali ke lobi. Saat sedang enak-enakan TPP, sayangnya Bullet yang melihat Edge langsung menembaknya hingga knock, lalu pergi dari sana. Lagi-lagi tim ladusing datang terlambat. Perampok yang tersisa hanyalah Jackson, Jan, dan Bullet. Mereka akhirnya berhasil membawa kabur uang-uang tersebut dari sana. Sesampainya di tempat aman, terlihat kalau Jackson sudah mau dijemput malaikat maut. Jan yang melihat itu malah menjadi Fir'aun tanpa kasihan pun menghabisinya. Don't make it. Get back there, finish the job. Go. Okay, I'll get the boss. Saat menghampiri Bullet, Jan berbohong ke Bullet bahwa Jackson kehabisan darah dan akhirnya meninggoy. Mendengar itu, dengan secepat kilat, mereka berdua keluar dari truk lalu membawa uang tersebut ke sebuah lorong yang di sana sudah ada mobilnya. Ketika sampai, mereka berdua memasukkan uang ke mobil. Lalu Jan membuka pagar. Di saat Bullet sedang memasukkan uang-uang tersebut, tiba-tiba Jan yang sudah gelap mata mengirimkan Bullet ke alam barja. Fucking slow.
Akhirnya Jan berhasil lolos dari incaran para ladusing. Sepulangnya di rumah, Jan yang sedang menikmati sebuah cap tikus got mendengar suara handphone berbunyi di salah satu tas yang berisi uang. Ketika Jan ingin mengangkat telepon tersebut, Jan terkejut karena di belakangnya sudah ada sang malaikat pencabut nyawa yaitu Edge. Edge yang tadi sempat menaruh handphone di tas yang berisi uang, akhirnya mengetahui di mana keberadaan Jan. Di sini Edge meminta Jan untuk membacakan laporan kematian anaknya. Di saat Jan membacoti Edge, yang terjadi. Explain. The heart What the fuck do you want? belongs to your liver. Akhirnya sang Firaun pun kembali ke alam barja. Edge yang tidak gila uang pun memberikan uang-uang tersebut ke agen King, lalu pergi dari sana. Apakah agen King akan memakai uang tersebut untuk hal-hal yang haram? Bodoh amat, karena film pun tamat. Oke guys, itulah film Wrath of Man. Jika kalian ingin merequest film-film lainnya, boleh tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe guys. Follow